Billahi fi kulli in wa awqat. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi wal bariyah. Hadhihi munabbihatu ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Hadhi munabbihatun ala isti'adi liyaumil ma'ad. Ini adalah hal-hal yang dapat memberi peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat. Fa inna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asyarah. Maka sesungguhnya sebahagian daripada peringatan-peringatan itu ada nasihat yang masing-masing terdiri atas 2 unsur, 3 unsur sampai yang mengandung 10 unsur. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyaratal akhbar khamsatun wa arba'una wal bawaqi asyar. Jumlah makalahnya ada 214, jumlah hadisnya 45, dan sisanya adalah hadis asar atau qaul sahabat. Jadi dalam kitab Nasrul Ibad, nasihat para hamba-hamba, ada mengandung di kitab ini 214, di mana diambil dari 45 hadis dan hadis-hadis atau asar dari para sahabat serta para fuqaha, para ulama dan para ahli hikmah, hikmah. Ini setidaknya walaupun tak sepenuhnya kita mengerti, tapi Allah telah memberikan ganjaran yang begitu banyak. Terus walaupun kita belum bisa menjalankan sepenuhnya, sedikit demi sedikit, tidak sekaligus kita mengerti, tidak sekaligus menjalankan. Seperti contoh Al-Quran, apakah diturunkan sekaligus? Kan tidak. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, orang itu nama paling sakit ya itu ngaji ke situ. Nah, barang gemah ya anu jud amacan beres sebagai ngaji nama macana guys karya ngaji. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang sudah keluar SD udah kabur ngajina, musola dikaringgalkeun, DTA madrasah kalabur. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu tahun 80-an itu walaupun sudah bekerja melancong sana melancong sini, kalau datang ngaraji di rumah 3 hari ya berangkat lagi, datang ngaji lagi sampai hatamnya teh kadang-kadang anu hatam teh geus kawin boga anak 2 aya. Dari ayeuna mah sadar geus kalau SD ieu ngajina ngerakeun enak dia dina mainan duit. Penuh sekarang wipian di sana sini. Maka zaman dulu sih musola tuh rame terus. Sampai-sampai ada yang tidur di musola. Ayeuna berapa tidur di musola karena tali durna. Ayeuna musola di karoncian kan gitu. Ayeuna tidur di musola bagian, ayeuna mah
Wa anal an uridu sabaruka bi yani hadisaini syarifaini jalilain. Pada saat ini saya akan ingin mengumpulkan keberkahan dengan mengungkapkan dua buah hadis yang mulia lagi agung. Fal hadisul awal, maka hadis anu pertama ajazani bil alamatus Syekhu Muhammadul Habibul Syafi'i summa madanil Hanbali. Hadis yang pertama ialah hadis yang telah diijazahkan oleh al-alamah Syekh Muhammad Al-Khatib, orang Syam, terus dia kemudian orang Madinah, bangsa Hambali. Orang Syam yaitu Imam Syafi'i, ya. Orang Syria yaitu Imam Hambali. Nah, di antara empat imam madhab, yang paling sedikit hafalannya adalah Imam Hambali. Hafalan hadisnya berapa? Dulu kan udah kerangka. Imam Hambali hafal yaitu sampai 1 juta. Ya. Imam Syafi'i 2 juta hadis. Imam Maliki 1.400.000 hadis. Imam Hanafi 1.200.000 hadis. Itu banyak kan Imam Syafi'i? Iya. Maka yang kurang hafalannya dari 1 juta tidak boleh jadikan imam. Barang ayeuna nama kakara hafal hadis kayak bisa potong bisa jadi kiai, bisa jadi ustaz. Ya. Jadi dari 4 imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, itu yang paling populernya adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah bintang suroyana umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti 100 tahun setelah wafatku akan lahir bintang suroya dari keturunanku yang menjadi pemimpin umat sedunia. Yaitulah Imam Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usia Imam Syafi'i 54 tahun. Di dalam perut, di dalam kandungan usia 13 bulan. Dalam kandungan Ibu Mimi menurut dari Imam Ghazali sih. Ya, untuk kita bisa saruri ya. Itu di dalam perut dan kandungan ibunya usia 13 tahun sudah hafal 700.000 hadis. Si Aisyah hafal cerik baik berjuta-juta kali hadis cerik. Coba hitungan. Sampai 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 360 detik. 60 detik. 300. Ya. 360 detik kali 24 jam Aisyah cerik. Ya. 1 menit. Nah, begitu lahir usia 22 bulan sudah hafal 2 juta hadis. 24 bulan baru lahir dalam kandung. Maka serendah-rendahnya anak dikandung umur 6 bulan, paling lama 4 tahun. Zaman air mah agak barlekan. Benar? Ya. Bulan lebih masih Eleh kene ku paraji zaman baheula lain. mana ada roben bayar ada sasar sih. Tuh.
karena paraji ya. Tungguan dengan tekun sabarnya itu paraji. Ya, nungguan anu ada kaju bari milu hujan-hujan teh nyawa protek sisi dan ngajak sabar itu sih. Ya. Jadi disinilah hadis yang dibawakan dua orang, yaitu dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang mana wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman al-Masyayikhi mutasilan ila Abi Dzar Ghifar radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Muhammad Al-Khatib itu adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari gurunya bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini namanya hadis mutawatir, berturut-turut yang berbacanya berlangsung ya, dari sini sampai pada salat pada Nabi. Itu namanya hadis mutawatir. Jadi kuat. Banyak yang meriwayatkan, tidak diragukan lagi, walaupun di situ ada satu orang yang kurang hafalannya, yang hadis dhaif kok, hadis lemah ya. Kalau di antara 7 perawi yang satunya lemah, tetap yang kuat yang 6 kan. Jangan sebut hadisnya dhaif karena ada yang periwayatannya orangnya kuat, kurang hafalannya. Itu jangan begitu saja. Lihat yang 6. Nanti berarti dari 7 yang satu hafalannya kurang, berarti yang namanya dihapus kuno hiji. Ya, hafalannya kurang kabeh kan? Nah, ini penguat. Jadi jangan begitu. Dari Rasulullah SAW dalam hadis yang ia riwayatkan dari Tuhannya yang Maha Mulia lagi Maha Agung, qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan keberbuatan zalim atas diriku, dan aku jadikan ia di antara kamu sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kamu saling menganiaya. Jadi zalamai itu, zalim itu artinya aniaya. Jadi jangan saling menganiaya. Kalau di situ Allah mengatakan jangan menzalim, jangan menganiaya diriku. Itu berarti diriku pada siapa? Pada Allah. Penganiayaan terhadap Allah, terhadap para nabi, terhadap para malaikat, terhadap para ulama, terhadap dirinya sendiri tidak boleh. Berbohong termasuk menganiaya diri sendiri. Menghina begitu juga. Menghina diri sendiri, menghina orang lain, itu termasuk zalim. Zalim itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, terus zalim itu merupakan suatu perbuatan yang sangat jahat, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dilambangkan yaitu makanya Jalut. Oh, Jalut kan? Ya. Orang laki yang besar, tinggi, cabak. Lamun si soal dia akan legun. Ini kayak apa? Kacang. Kala. Ya. Kayak batara. Kolong. Kering.
Ya Raja Jalut berluhur kawas budwa kawas Raksasa. sedangkan Raja Tolut dengan sabu jalur. Nabi Daud satu urut salutut yo. Maka dilambangkan oleh Raja Jalut yang selalu berbuat Zalim. sampai-sampai tiada yang berani melawan Raja Jalut, termasuk Nabi Samuel pun tak berani. Akhirnya Nabi Samuel mengangkat Raja Tolut menjadi raja. Raja Tolut pun tidak sanggup untuk melawan Jalut. Ditawarkan siapa yang bisa melawan Jalut, kan ku nikahkan kepada putriku yang paling cantik dan kuberi negara Sabulah. Ya. Dari jumlah 60.000 pasukan Tolut yang ikut berperang tinggal 4.000. Pada ketakutan. Ya. Pertama diuji dengan kehausan. Raja Tolut mengumumkan pada pasukannya, kamu akan melampaui atau melintasi suatu jalan yang tandus panjang lagi panas kering. Ya. Sampai tenggorokan, bibir-bibir pun pecah-pecah, kulit pun pecah-pecah. Nanti akan melewati sungai. Siapa yang minum dan mandi di situ berarti bukan golonganku, bukan pasukanku. Kan ku tinggalkan. Boleh kamu hanya minum cukup untuk menghilangkan kering tenggorokan saja. Akhirnya begitu menemukan sungai sangat bertala-tala, keasikan ya bermainan di tirta kencana kan ya di wahana permainan anak. Tadinya dari 60.000 tinggal 12.000. Begitu yang 8.000-nya nilai Raja Jampung nemen, Raja Jalut langsung kabur. Ya 4.000 2.000 nate undur maju. Tinggal 2.000 yang maju ke dan perang. Undur maju. Undur aing marapkeun sorangan, maju marapkeun sorangan, mundur cenah pangecut lain. Ya. Ternyata yang terpilih hanya 2.000 orang yang menjadi, maka dari 60.000 sampai 2.000 pun masih tinggal arolongok kene bae. Naralangap. Nyolo satu jaga gede nemen. Pedang na baegen jeung sodog mah tau sodog. Golok gede yang ngababat galeng. Yang agak ngababat di kebon tiwut Wah, gemun pedangnya. Akhirnya itu karena sangat zalimnya Raja Jalut. Bagaimana cara menanganinya? Perang berkecamuk banyak di pasukan Tolut yang berguguran, tinggal sisa sedikit 800 orang. Maka diumumkan. Akhirnya ya tidak ada yang berani mengacung ke saha Nabi Daud. Saya baginda sanggup untuk membunuh Jalut dan akan membawa kepala Raja Jalut pada baginda. Itu oleh Raja Tolut Nabi Daud disepelekan.
dianggapnya anak kecil saja, anak kecil. Sampai 3 kali diumumkan tidak ada yang mau mengacung kecuali Nabi Daud. Ya. Silahkan yang berani untuk membunuh Jalut. Raja Jalut, kan kunikahkan pada putri sulungku yang cantik dan kuberi negara sebelah. Semua dilihat, orang-orang tidak ada yang ngacung kecuali Nabi Daud di atas pohon. Saya baginda siap untuk membunuh Jalut dan akan kubawa kepala Jalut di hadapan Anda. Tas dijeplak, bergagauran, ditepel kepalanya, ya. Nabi Daud langsung loncat dari bukit gurun, langsung ngambil pedang dari salah satu pasukan. Udah Raja Jalut tubles, pas sahabat Ali, tubles, nah itu udahna Amar Amin. Jadi keberaniannya sahabat Ali seperti keberaniannya Nabi Daud. Tubles sampai naon ambles karena liang taina. Jadi ini budak ya, budak bus tuh masuk aja. Nah, cungkol langsung tarik tangannya, langsung apa? Sembelih, bungkus. Sudah keluar lagi. Gini bae. Jangan rebutan. Itu berapa ini? Dulu kasep. Ini udah no? Apa? Kirim. Udah. Maaf, itu salah ngetik. Kok rusak sih?